Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri dengan nomor IPM 22401091002. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Saya Nurul Huda Muhsin, dosen di Fakultas Hukum. Domisili saya di daerah Taman Ilmu Anyar 2, Blok X nomor 1 di Daun Malang. Sebelumnya Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara untuk memenuhi tugas Pancasila. Untuk mempersingkat waktunya, apakah Bapak pernah melihat terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila? Banyak sekali di masyarakat yang kita lihat bahwa mereka itu sebenarnya tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kan banyak sekali terutama pejabat-pejabat negara yang sebenarnya notabene mereka itu akan sepatutnya kita jadikan contoh teladan kepada rakyat banyak, di mana rakyat itu bisa meniru perilaku mereka di dalam kesehariannya, tapi ternyata mereka itu bukan memberikan contoh yang bagus, tetapi mereka malah memberikan contoh yang itu bertentangan dengan agama, sehingga kita melihat di masyarakat itu korupsi itu kan merajalela. Sementara peraturan perundang-undangannya sudah bagus, tapi kenyataannya korupsi itu tetap ada. Ya, karena mereka itu menganggap agama itu kan hanya sesuatu yang tidak harusnya dijalankan, harusnya dipatuhi, harusnya dipegang teguh, harusnya dijadikan acuan. Tetapi ya hanya mereka masukkan saku. Jadi artinya keimanan mereka itu mereka abaikan, tapi mereka itu hanya menuntut keinginan-keinginan duniawi yang mereka mau. Jadi mereka itu hanya memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang bisa mereka nikmati gitu. Sementara kewajiban-kewajiban yang mereka itu misalnya harus bertanggungjawabkan pemakaian keuangan negara itu tidak dipakai, sehingga banyak sekali yang kita lihat fenomena di masyarakat, mereka itu melakukan penyelewengan, kemudian markup harga, manipulasi harga, atau bisa jadi mereka itu misalnya menerima gratifikasi atau hadiah-hadiah yang buntutnya itu sebenarnya ada kemauan-kemauan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pejabat tersebut. Intinya bisa dikatakan hanya mementingkan kepentingan Kepentingan pribadi. dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya orang yang ya katakanlah pencuri, kalau pencuri itu mencuri sesuatu barang hanya untuk kepentingan perut, itu kan agama masih bisa katakanlah bisa memaafkan. Dan itu mungkin kesalahan kita bersama, kenapa ada orang lapar kita itu tidak memberikan makan. Tetapi kalau mereka notabene adalah orang kaya, mereka itu masih iya katakanlah merampok dalam tanda kutip hartanya negara untuk kenikmatan pribadi. Itu kan sudah artinya sudah tidak memikirkan kepentingan-kepentingan negara, alias mereka lebih berorientasi pada kepentingan-kepentingan atau kenikmatan-kenikmatan pribadinya semata. Lalu bagaimana solusi Bapak terkait menanggapi hal tersebut? Jadi sebenarnya solusi itu tidak gampang ya. Jadi yang paling tidak sebenarnya diawali dari pendidikan yang mulai tingkat yang paling rendah itu diajarkan apa yang disebut dengan pendidikan anti korupsi. Itu diperkenalkan bagaimana trik-trik misalnya uang negara itu diambil oleh para pejabat dan kalau yang tua-tua ya biarkan aja karena mereka sudah out ya, sudah lanjut, ya. Untuk ke depan itu bagaimana generasi muda. Generasi muda itu harusnya kita didik dengan pendidikan anti korupsi. Mereka itu tahu bahwa cara-cara mempertahankan atau trik-trik misalnya uang negara itu kok bisa dicuri itu caranya bagaimana dan apa saja bentuk-bentuk korupsi yang ada. Misalnya kecurangan, kemudian ya tadi pemberian hadiah yang disebut dengan gratifikasi tadi, terus ketika tender misalnya, yaitu yang dipentingkan itu adalah yang ada berbau keluarga dan sebagainya. Itulah sebenarnya semuanya itu harus dipelajari. Sehingga misalnya nanti generasi muda itu kan diajarkan ada 9 nilai-nilai anti korupsi itu. Misalnya
Kita harus jujur, kita harus peduli, kita harus mandiri, disiplin, kerja keras, kita harus sederhana, kita harus berani, dan kita harus adil. Nah, nilai-nilai itulah yang harus diajarkan sejak sedini mungkin supaya di kelak kemudian hari ketika mereka itu menjadi pejabat, menjadi pemimpin, tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Intinya itu dimulai dari sejak dini. Iya, sejak dini diperkenalkan inilah contoh bahwa ini tidak baik, ini tidak boleh dilanggar, ini tidak boleh dikerjakan. Nah, tapi kalau yang tua-tua percuma kan mereka sudah terlanjur, tetapi kita harus memberikan semacam bimbingan ya, kepada mereka-mereka yang masih sekolah, mereka-mereka yang masih dalam taraf pendidikan untuk diberikan beberapa materi yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Diberikan dasar lah dari Iya, kecil ya. oke. Baik, Bapak, terima kasih Ya, atas oke, wawancara oke. hari ini. Oke. Itulah hasil wawancara saya dengan Bapak Dr. Andes Nur Huda Muhsin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.